Shalom saudara-saudara, selamat datang dalam persekutuan online GKJ Plengkung. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik. Saudara-saudara terkasih, langsung saja kita mulai persekutuan kita kali ini. Mari kita masuki gerbang kudus Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Mari bersama kita pujikan, Dia girangkanku. Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan.
girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bacaan Injil terambil dari Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Saya ulangi, Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. Yang berbunyi, terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak terasa saat ini sudah bulan Desember. Kita sudah hampir sampai di ujung tahun 2022. Tentunya kita semua berharap hanya melewati hari-hari baik saja. Tapi terkadang, atau bahkan sering, hari-hari berjalan dengan lambat dan terasa berat. Saudara, Tuhan kita itu kasih. Dia adalah kasih yang abadi. Apapun keadaan hati saudara saat ini, mari kita bersatu hati, mencoba mendekatkan diri pada Tuhan, mengejar hadirat-Nya, mengungkapkan kerinduan kita. Mengejar hadir-Mu, dekat padamu Tuhan, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku.
mengejar hadirmu di dalam dengan mengarahkan pandangan hanya kepada wajah Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan hati yang mau mengikutinya. Mari kita membawa diri, membawa sembah kepadanya di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan, dan kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang ada di GKJ Plengkung Magelang, kiranya Tuhan senantiasa melindungi hingga sampai saat ini, sehingga kami di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan senantiasa memberkati melalui Roh Kudus-Nya, sehingga segala aktivitas kami boleh kami laksanakan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami akan memulai di dalam doa pembukaan ibadah persekutuan lintas generasi yang pada saat ini kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan semuanya ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga menyerahkan kami semua di dalam persekutuan ini. Baik Tuhan memberkati Ibu, Bapak Pendeta, Bapak Ibu, baik itu komisi dewasa, komisi dewasa muda, komisi pemuda, komisi remaja, komisi anak, semuanya ingin berbakti untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan jalannya persekutuan ini dari awal hingga berakhirnya nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Banyak kekurangan dosa-dosa kami, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah Bapa kita itu segala-galanya. Rencananya indah. Bahkan Ia ada di setiap jalan kehidupan yang kita lalui. Tidak hanya untuk mengasihi dan menyertai, tetapi juga memulihkan kita. Mari kita memuji Dia lewat pujian. Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan
Apapun keadaan kita sekarang, puji Tuhan jika dalam keadaan baik. Puji Tuhan meski dalam keadaan terpuruk. Saya yakin setiap kita punya perenungan masing-masing atas kehadiran Allah yang adalah segalanya dalam hidup kita. Saat ini, mari kita dengarkan kesaksian dari salah satu saudara kita. Dunia ini terasa gelap dan dingin. Sulit mencari kebaikan, kehangatan, dan semua orang tampak sibuk sendiri, mencari kesenangan dan keperluannya sendiri. Akan tetapi, percayakah kamu bahwa dunia ini membutuhkan kasih? Sebenarnya banyak orang merindukan kebaikan. Di balik rasa dingin yang kita lihat, banyak orang ingin merasakan kasih. Hanya saja, mereka tak tahu kemana harus mencari. Siapa yang mau mengasihi dengan tulus? Siapa yang cukup baik sekedar untuk menyapa? Siapa yang mau mengajak berbicara, bahkan mendengar? Siapa yang sungguh mau memberi kasih dengan cuma-cuma? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mengasihi kita begitu dalam, supaya kita turut mengasihi orang lain. Oleh karena itu, kitalah yang harusnya memberi kasih, agar mereka yang kesepian menemukan teman, agar mereka yang dingin merasakan hangat, agar mereka yang merindukan kebaikan menemukan kebaikan. Adakah orang di dekatmu yang bisa kamu kasihi? Yuk, buat kasih Allah nyata kepada mereka. Saudara, tiba saatnya untuk kita mendengarkan renungan. Mari kita persiapkan hati supaya terfokus hanya kepada firman Tuhan, sumber jawaban dan pengharapan kita. Mari kita pujikan hanya Kau. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Jawaban hanya Kau, tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang berusaha mengasihi Tuhan kembali. Marilah sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Roh Kudus, yang kami yakini mempunyai peranan penting untuk membuat kami boleh mengerti firman Tuhan Yesus yang diberikan kepada kami semuanya. Tolonglah kami sehingga kami boleh dan mampu menangkap pesan dari firman Tuhan dan selanjutnya mampu mengamalkannya sebagai bentuk daripada orang-orang percaya yang beriman. Terima kasih di dalam nama-Mu yang kudus. Doa ini kami haturkan. Amin. Bacaan ayat dari Roma 15 ayat 4 hingga 13. Saya ulangi, bacaan ayat dari Roma 15 ayat 4 hingga 13. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh karena kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, firman yang hendak kita terima pada saat sekarang ini diambil dari kitab Roma pasal 15, ialah bagian ayat yang ke-13 yang demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itulah yang hendak kita renungkan sebentar, dan marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, memberikan kesempatan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ada seorang tokoh gereja reformasi yang mencetuskan semboyan Soli Deo Gloria. Maksudnya, manusia itu berada di atas muka bumi, tidak hanya sekedar bekerja mencari sandang pangan dan papan, tetapi juga mempunyai tugas yang kudus, yang suci, yaitu Soli Deo Gloria. Hanya kepada Tuhanlah kemuliaan pantas dihaturkan. Rancangan Tuhan menciptakan manusia supaya hidup di atas muka bumi dengan damai sejahtera. Itu telah disampaikan kepada kita semua melalui Nabi Yeremia. Di dalam sejarah umat manusia, ternyata kejahatan itu merajalela, mempengaruhi sebagian besar manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita menjadi teringat betapa manusia akan dilenyapkan Tuhan melalui banjir pada zaman Nabi Nuh. Hanya Nuh dan sekeluarga yang percaya dan taat kepada Tuhan yang akan diselamatkan. Kejahatan merajalela, kita menjadi teringat peristiwa desa Sodom dan Gomora, di mana pada akhirnya desa itu dibinasakan oleh Tuhan dengan api yang turun dari surga. Hanya 1-2 orang yang diselamatkan karena perjuangan Abraham. Memang pada dasarnya dunia ini merupakan ladang di mana ditaburi benih yang baik dan juga benih yang jahat. Benih yang baik yang digambarkan sebagai benih anggur itu ditaburkan oleh Tuhan. Tetapi sayang sekaligus benih yang jahat yang digambarkan dengan lalang itu ditaburkan oleh kuasa jahat, kerajaan kegelapan.
Sehingga kadang-kadang orang percaya bertanya, kenapa lalang itu diizinkan oleh Tuhan untuk berkembang? Dan tentunya Tuhan amat bijaksana kalau memberikan izin, antara lain supaya manusia yang taat mengasihi Tuhan itu masuk dalam peperangan rohani, ialah melawan pengaruh jahat, ialah menghadapi lalang yang ada, sehingga akhirnya akan diharapkan sebagai pemenang. Tetapi kejahatan terus merajalela. Hal itu ternyata kelihatan dengan adanya Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua. Kita ambil contoh misalnya, hanya karena ulah satu orang yang bernama Adolf Hitler, orang Jerman, berhasil membangun partai yang disebut Nazi, partai yang amat kejam, ingin membinasakan anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang Yahudi di Eropa. Hitler memegang kuasa memerintah Jerman, dan ia menggunakan kuasanya itu untuk menganiaya orang-orang pilihan, orang-orang beriman. Berjuta-juta orang Yahudi, mulai dari anak-anak, orang muda dan orang tua, mengalami sengsara, mati, dibinasakan, ditempatkan di satu kamp. Di situ dialirkan gas maut. Begitu gas diberikan, semua manusia di kamar itu menjadi mati. Kesengsaraan merajalela. Manusia memang berusaha untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik dengan misalnya membentuk organisasi dunia yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan presiden kita yang pertama, Bung Karno, pernah berpidato di forum sidang umum PBB itu dengan judul To Build the World Anew, membangun dunia ini menjadi dunia yang baru, yang bebas dari peperangan, bebas dari penyakit, bebas dari kemiskinan, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada kerinduan, ada pengharapan untuk damai sejahtera di atas bumi ini. Bahkan secara konkret kita boleh melihat di dalam bidang ekonomi dari presiden kita sekarang ini
menghimpun negara-negara tertentu yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk bersama-sama diajak membangun dunia yang baru, berusaha untuk meratakan pendapatan, melaksanakan salah satu bunyi Pancasila kita, keadilan sosial, kesejahteraan bagi semua. Bagi orang percaya, jati dirinya ialah sebenarnya sudah dijelaskan oleh Tuhan sendiri. Kamu berlimpah dalam pengharapan. Ayat yang ke-13. Orang percaya diharapkan menjadi orang-orang yang masih mempunyai pengharapan. Dan itu bukan pengharapan yang kecil, melainkan yang berlimpah-limpah. Orang percaya mesti sadar bahwa Tuhan Allah lah sumber pengharapan itu. Oleh karena itu, orientasinya harus menuju ke sana, ke kehendak Allah, supaya bangsa-bangsa ini bersukaria kalau mempunyai pengharapan dan diberkati. Bangsa-bangsa mengharapkan apa yang sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ayat 12. Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Siapa itu keturunan Isai, keturunan Raja Daud yang akan memerintah bangsa-bangsa dengan damai sejahtera? Tak lain dan tak bukan adalah Raja Salem, Raja Shalom, Tuhan Yesus Kristus, yang akan layak duduk di atas tahta Daud, meneruskan kerajaan, tetapi bersifat rohani, ialah kerajaan rohani yang sudah dimulai sejak kehadirannya itu. Sehingga siapapun yang ikut sebagai warga kerajaan itu mutlak harus melaksanakan apa yang menjadi prinsip-prinsip di kerajaan damai itu. Misalnya, berhenti permusuhan, berhenti pertengkaran, harus saling mengampuni, harus saling memaafkan, harus saling mengasihi. Kalau itu dilaksanakan, sebenarnya tidak perlu terjadi peperangan, tidak perlu terjadi kesengsaraan, karena mereka duduk bersama, memecahkan masalah bersama berdasarkan kasih. Kalau ajaran damai dari Raja Damai itu diterima, dilaksanakan, maka pastilah yang diharapkan bangsa-bangsa, yaitu kehidupan yang damai sejahtera, akan terwujud. Sehingga kehidupan
ini tidak akan lagi menimbulkan kesengsaraan, tetapi bersama-sama melaksanakan semboyan Soli Deo Gloria. Tuhan memperhatikan dan memberkati. Hanya kepada Tuhan kemuliaan dihaturkan. Sekarang bola di tangan orang-orang percaya. Kamu berkelimpahan. Kamu mampu mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera. Kalau kamu mau, kamu bertobat, kamu bersama-sama akan dikuatkan oleh Roh Kudus melaksanakan tugas yang suci, mission sacre di atas bumi yang kita cintai ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Biarlah kami mampu melaksanakan pesan yang Tuhan berikan berabad-abad yang lalu, supaya manusia di atas muka bumi ini hidup damai sejahtera, seperti yang diharapkan oleh bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami telah menjadi mengerti bahwa keberadaan di atas muka bumi ini bukan agen-agen permusuhan, bukan agen peperangan, melainkan agen alat damai sejahtera, di mana di situ ada orang percaya, maka hadirlah orang-orang beriman mendamaikan, membuat sejahtera. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus kami aturkan. Amin. Mari kita ungkapkan puji dan sembah bagi Allah, sumber pengharapan kita, yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Bagi Roh Kudus yang menguatkan iman dan melimpahi kita dengan pengharapan. Mari kita tinggikan Dia lewat pujian, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih
Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati mendoakan bangsa, negara, gereja, keluarga, dan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Segala puji dan syukur hanya kepadamu, Tuhan Yesus, yang sudah memberikan kepada kami kehidupan hingga saat ini. Terima kasih juga buat kasih setia Tuhan, kami diberikan kesehatan selalu dan berkat sukacita yang sangat luar biasa. Pada hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, supaya tetap terjalin persatuan dan kesatuan, walaupun terdiri dari berbagai suku bangsa. Persatukan setiap suku di negara kami ini Tuhan, karena kami tahu bahwa berbagai macam budaya bangsa dan negara ini terlalu banyak dan sulit untuk kami satukan tanpa pertolongan-Mu. Berkati juga para pemimpin kami, mulai dari presiden dengan para menterinya, gubernur, wali kota, bupati, lurah, sampai dengan tingkat RT. Berikan beliau hikmat kebijaksanaan, supaya mereka memiliki kecerdasan untuk mengatur bangsa ini dengan baik, dengan adil, dan makmur sejahtera. Berikan perlindungan ya Tuhan, agar setiap kami dapat menjalankan ibadah dengan ketenangan dan ketentraman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu persekutuan ibadah kami semuanya. Kiranya Tuhan jauhkan itu semua dari kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap generasi bangsa ini, kiranya Tuhan memberkati, baik yang masih di bangku pendidikan SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam lubang kehancuran, karena mereka adalah generasi penerus bagi bangsa dan negara ini. Buat saudara kami, dimanapun berada, yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan, baik terkena bencana ataupun musibah, kiranya Tuhan juga melawat mereka, supaya apapun yang mereka perlukan dapat terpenuhi dengan uluran tangan kasih yang Tuhan gerakkan kepada setiap orang di negeri ini, untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sesama. Buat saudara kami yang belum mendapatkan rezeki, kiranya Tuhan sediakan bagi mereka, supaya bisa menikmati seperti yang kami rasakan. Bangsa dan negara yang indah ini Tuhan berkati, baik rakyat dan alamnya kami serahkan sepenuhnya kepada tangan kuasa-Mu. Tidak ada Tuhan yang lain yang dapat menolong kami selain Engkau ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi dan menyayangi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta. Haleluya. Amin. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, yang selalu kami sembah, kami tinggikan dan kami puji. Sungguh kami mengucap syukur atas segala karunia yang senantiasa ada dalam hidup kami. Secara khusus kami mendoakan untuk keluarga-keluarga milik Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menaungi mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berikan berkat kesehatan, kedamaian, ketentraman, dan ajarlah mereka hanya berpengharapan kepada Tuhan saja, sehingga dapat menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat memancarkan sinar kasih Kristus kepada sesama. Demikianlah doa yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Allah Bapa kami Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan pada kami. Saat ini kami Tuhan hendak berdoa untuk para dokter, perawat, dosen, guru, dan para ASN. Kiranya Engkau berkati pekerjaannya, agar supaya hasilnya bermanfaat dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu pula dengan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Engkau berkati juga agar menjadi generasi penerus yang berhasil, mandiri, rendah hati, dan tetap setia padamu. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya padamu kami memohon. Amin. Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami GKJ Plengkung. Berkatilah setiap pelayanan para jemaatnya ya Tuhan, mulai dari pendeta, majelis, kaum lansia, dewasa, serta anak-anak. Engkau berkati pula setiap komisi di gereja kami, sehingga setiap rencana boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jagalah setiap hati para jemaat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah satu sama lain boleh saling merangkul di dalam Tuhan dan mempunyai landasan untuk melayani Engkau dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti persekutuan ini sampai selesai. Biarlah firman, pujian, doa yang kami dengar dan kami naikkan ini boleh memperkuat iman kami kepadamu. Sertai langkah kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan menggandeng kami. Meski kami belum melihat, tetapi hati kami tahu Engkau tuntun langkah kami. Inilah seruan doa syafaat kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bersama doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Yesaya 11 ayat 9-10. Saya ulangi, bacaan ayat dari Yesaya 11 ayat 9-10.
Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan, yang merenungkannya, dan yang melaksanakannya. Diberkatilah mereka berada di atas muka bumi yang penuh dengan gejolak ini, karena mereka tetap yakin bahwa mereka anak-anak Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang hidupnya selalu mendasarkan kepada pesan kehendak Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab dan dimaterikan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sehari-hari. Marilah kita mengakhiri renungan kita, ibadah kita, pulang dengan damai sejahtera di dalam kasih Allah Bapa, karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Tuhan saja yang membuat sungai sukacitaku penuh. Mari menari, bersuka, memuji Dia di setiap waktu. Mari kita pujikan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Yesus sukacitaku, dalam Dia sukacitaku penuh. Ku menari, ku bersuka, puji Dia setiap waktu. Ku berjalan bersama Dia, hatiku selalu bersuka. Hey! Mengalir bersamamu,
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Persekutuan online kita kali ini telah berakhir. Kiranya penyertaan Tuhan dari hari lepas hari tidak hanya membawa syukur bagi kita, namun juga membawa pengharapan dalam menyongsong hari depan yang selalu baru. Membawa pengharapan dalam menyongsong Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa saudara-saudara semua, Tuhan memberkati.